selanjutnya kita akan melihat dari penampilan kedua tim yang kedua di hari kedua, week pertama dan sekarang line up dan akan menjadi saksi di mana Ki yang sudah menutup jalur untuk Kiboy melakukan agresivitasnya nih. Yap, untuk Kiboy bener-bener ya, pagi-pagi udah mau mampir langsung ke jungle yang dimiliki oleh Bigoton Alpha, sementara Moreno sejauh ini tertinggal dari sisi leveling, tapi Ki dengan satu barrier dia punya Sans, Wings by Wing. Ada di area tersebut yang memang sudah dikeluarkan tapi belum mau pergi terlalu jauh. Sementara untuk kali ini dari Grab itu sendiri udah ada diskon nih. Wow, sampai dengan 26.000, jadi langsung aja kalian masukin dari promo code-nya grb.tl/mpl dan juga langsung scan QR code yang ada di layar kaca kalian. Yap, itu dia. Grok dan juga ada pergerakan yang dimiliki oleh Yif, belum mau kemana-mana, masih tetap stay di area tersebut. Sementara cewek bertemu dengan Marky. 1v1 situation, akankah kali ini? Tapi Marky-nya, kukira Paiwan ternyata bawa kawan. Kembali terjadi dan lenyaplah sudah di-convert menjadi First Blood. First Blood yang tercipta di tangan Onyx Esports. Dimana ini dia potensi pick off dengan Petrify yang dibawakan oleh Kiboy sendiri dengan kehaditannya. Ini cukup mahal karena yang ditumbangkan adalah Kari. Mereka tahu rotasinya ya udah kita bakal coba untuk ngepres ke arah Markinya karena potensi Kari mid to the late game. Itu udah ngeri-ngeri pedes. Itu udah ngilu-ngilu banget. Masalahnya tadi untuk Kiboy sendiri itu bagus banget loh. Pergerakannya kayak nggak terlihat aja, tapi Sorizo dikeroyok, ada 2 orang di area tersebut tapi dirinya masih terlalu kuat. Awal untuk bisa langsung dihancurkan. Karena kita bisa lihat juga kedua player dari Onyx Esports, Boost dan Sans belum punya ultimate, belum level 4. Wehe. Tapi ada sedikit gangguan terlebih dahulu. Tapi pertempuran, Oke, ada Boots ternyata. Yang menjadi korban lewat fight barusan. Oke. Boots yang berhasil untuk ditumbangkan menjadi kompensasi setelah tadi Marky di arah bottom lane yang berhasil untuk dijadikan first blood atas kentapaan untuk Onyx. Dan mereka dapat turtle-nya loh. Yes. Dan Bigoton apa dapat turtle-nya. Itu menjadi keuntungan besar. Yap. Dimana dapetin poin pick off, dapet turtle juga. Dan sekarang di arah bottom lane Kiboy udah mulai hadir untuk ya memberikan babysit. Dan bahkan lihat Markinya tahu banget informasinya pasti udah disampaikan. Main safe banget memeluk turret di arah bottom lane. Waduh, ada flicker yang memang sudah dikeluarkan pula oleh Ki. Sementara Battle Mirror Image membuat pergerakan dari Cloud-nya tadi mundur kembali. Dan Max masih mengumpulkan stack demi stack agar sekalian shot-nya nanti connect. Itu langsung membuat siapapun akan lenyap dengan seketika. Sementara untuk kali ini kita lihat lagi cewek. Belum lagi Kiboy mencoba untuk maju ke bagian depan. Memberikan sedikit damage yang masuk ke dalam tubuh dari Kari. Tapi Kari ataupun Marky masih berhasil pergi dari area tersebut. Oke, dengan emblem yang dibawakan ya keduanya Electro Flash. Untuk kedua marksman. Agak sedikit berbeda. Oh tapi ternyata cewek di sini pakai Avaris ya kebetulan. Oke, dan juga cooldown yang pastinya nanti bakal dibawakan oleh Ki sendiri. Bakal bisa nge-spam dengan mobilitas sebagai roamer yang aktifnya ya. Yap. Di saat ini. Tapi kalau gue pribadi ya, kalau gue pakai Kari, gue nggak memikirkan bagaimana keselamatan diri gue. Gue nggak pakai Electro Flash, gue pakai Weakness Finder. Gue pengen nyiksa musuh aja udah. Biar kena efek slow terus-terusan gitu. Seneng ya? Seneng ya Bu, saya nggak memikirkan diri sendiri. Yang penting orang lain seneng walaupun kadang harus mengorbankan hati ini Bu. Oke, kita fokus lagi menuju ke pertandingan di mana. Ini temponya slow banget loh. Slow banget, mereka main hati-hati banget sih. Setelah tadi mungkin ada pertukaran pick off ya di arah top dan bottom. Dan ini dia Turtle Camp presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G. Turtle yang kedua sudah muncul, setup sudah dilakukan oleh kedua tim. Tapi nampaknya Kairi dan Ki yang sekarang mencoba untuk ditarik ulur. Tapi Guardian's Barrier yang memang mengganggu dan akhirnya Turtle terreset. Oke, sementara itu itu dia ada satu orang tadi yang sepertinya terkena. Dan benar aja Kiboy menjadi korban pertama belakang. Kali ini Sans-nya juga mendapatkan hasil yang sama di mana Max-nya langsung diajar di bagian belakang. Karena dia bisa bertahan karena Max-nya langsung dikejar habis-habisan. Tapi Burst-nya malah terkurung di tengah-tengah pemain yang dimiliki oleh pemain Bigoton Alpha. Turtle-nya berhasil diamankan tapi mereka harus kehilangan 2 player. Bahkan untuk kali ini fight-nya masih terus terjadi. Burst-nya nggak kuat lagi. Kairi masih sendirian aja terjebak dan cewek nggak memiliki mana yang cukup banyak hingga membuat dirinya harus pergi dari area tersebut. Boots masih coba untuk memberikan
sebuah space ya, dimana ternyata turtle yang kedua tadi berhasil untuk diamankan oleh Kairi, tapi ini dia Talents Prediction untuk saat ini so-so 50-50, 3 untuk Bigatron dan juga 3 untuk Onyx. Oke. Ini dia imbang lagi ya Talent Prediction ya. Ya. 3 BTR, 3 Onyx. Let's go, lanjut lagi. Oke, lanjut lagi. Dan untuk saat ini keadaan memang masih dipegang oleh Bigatron Alpha, di mana pick off demi pick off endless shard Yep. yang tadi instant kill banget Instant banget, untuk Bu. Keyboy. Apalagi kan itu tadi adalah Keyboy yang mungkin dari itemnya sendiri ya udahlah awal-awal kayak begini pasti damage dulu nih. Talk of Iya Destiny. guna untuk bisa memberikan dari damage yang optimal walaupun dia seorang roamer. Tapi ini dia penggunaan roamer magical damage seperti ini. Tapi Battle Mirror Image membuat cewek mundur kembali. Ki balik arah, nempel dulu ke tembok guna untuk mengaktifkan pasif yang dia punya. Yes, dan wow bagus banget. Gimana caranya Iya. nahan dan memanage wave minion untuk nantinya dari markinya muncul. Setidaknya nggak terlalu ketinggalan terlalu banyak ya. Betul. Tapi dive in kayaknya bakal dilakukan nih sama Onyx. Waduh, ini dia nih Kairinya. Kairi coba lihat. Dengan konsil tadi udah langsung dikeluarkan. Tapi mereka langsung mendapatkan damage yang begitu mematikan. Dimana tadi Blazing Duetnya udah mulai connect. Bahkan untuk Kairi sendiri nggak kehilangan begitu banyak damage dalam tubuhnya. Dikit banget loh damage yang hilang. Dikit banget. Dan bahkan kita lihat ini menjadi sebuah kesempatan di mana outer turret di arah bottom lane hancur. Di arah tengah Suns dengan begitu sigapnya langsung feeder Ice Strike. Coba langsung clear lagi 10 detik menuju ke arah turtle yang kedua sesaat lagi. Tapi kita bisa lihat di mana Sorizo sekarang udah set up duluan dan nyari informasi. Yep. Oke. Ki muter-muter dulu mencari informasi tapi di area turtle. Sudah ada Kairi. Siap untuk bisa menghantam siapapun. Sorizo nggak kena tapi stacknya sekarang udah merah. Ada Butch. Mungkin itu bukanlah target utama tapi Keyboy terlalu jauh ke bagian belakang ya diusir. Coba lihat Sorizo berhasil mengusir pergerakan dari Keyboy dan di tempat yang berbeda turtle-nya berhasil diamankan pula oleh Kairi. Dan sekarang ada federasi yang langsung dikeluarkan. Mundur teratur pemain dari Bigatron Alpha tapi Kairi maju sedikit langsung mundur lagi. Bigatron Alpha kayaknya mereka tahu gak bisa ngekontes ke arah turtle-nya. Dan maka dari itu tadi yang dilakukan adalah Marky coba untuk mendapatkan sedikit cicilan di outer turret di arah tengah. Dan bahkan Sorizo yang tadi sudah menghadirkan presensinya aja, ini sudah bisa mendapatkan satu outer turret dari top. Wih. Oke, di bagian belakang Moreno dengan real world manipulation setidaknya bisa menghilangkan wave minion tapi satu persatu objektif yang dimiliki oleh Bigatron Alpha berhasil langsung diamankan. Di tengah ada pertempuran yang terjadi tapi Kairi terlalu tebal di mana damage yang dihasilkan oleh Sorizo ataupun bahkan Moreno juga masih belum terlalu tinggi. Karena butuh waktu yang banyak loh kalau tadi mereka mau fight banget kayak gitu. Yap, dan untuk saat ini Bigatron Alpha unggul banyak sih. Dari segi objektif, dari segi point pick off juga. Dan gold yang sekarang udah mereka tabung. Ini udah coba langsung saja mendapatkan objektif selanjutnya. Oke, itu dia Suns-nya flicker ke bagian belakang. Suns-nya berhasil selamat dari tumbukan Pakito. Namun di bagian tengah ada Rockwave yang memang tepat waktu hingga membuat Keyboy-nya pun masih selamat sejauh ini. Yap, karena lihat damage dari Marky walaupun dia 0-1-0 tapi dia well farm. Yep. Dia bisa dapetin objektif, dia bisa dapetin minion-minion yang akhirnya membuat di menit yang ke-8 damage-nya itu udah membuat harus Keyboy mengeluarkan raw wave-nya untuk defense. Bener, itu dia. Jadi walaupun untuk sekarang ya, bagaimana kalau kita tertekan, tapi setidaknya pasti masih ada cara untuk bisa melakukan farmingan, mempertahankan dari sisi leveling, setidaknya mendekatkan lah. Agar atributnya juga nggak beda-beda jauh banget nih. Iya, mereka farming dulu untuk beli UBS Ya sudah kolaborasi. pasti lah, ini kolaborasi MPL. bentar lagi Bu. Bener. UBS XMPL. XMPL loh. Mau nggak? Itu merchandise-nya limited edition. Mau nggak? Mau lah. Jadi god laner dulu. Waduh, dan sekarang sudah mulai connect pula. Di mana Sansa tadi dalam sudah terkena wild charge. Namun untuk kali ini Sansa udah gak bisa lagi bertahan. Tidak ada high ground untuk pemain dari Onyx. Sementara untuk kayaknya berhasil langsung dihancurkan. 1-1 mereka mundur semuanya. 1-1, mundur teratur terlebih dahulu melihat ada Lord yang pertama yang mungkin akan menjadi daya tarik lainnya. Karena lihat Kairi sekarang udah mulai set up duluan. Karena Ki yang benar-benar mengganggu ini nggak ada dan ini keadaan yang bisa dimanfaatkan oleh Onyx. Karena dari tadi mereka selalu terdistraksi oleh kehadiran Ki yang dimana dia selalu membawa wild charge dan dengan targetingnya. Itu cewek untungnya ya, Battle Mirror Image oke, udah kelihatan berarti untuk beberapa saat ke depan cooldown lagi. Namun sedikit lagi Happy Trista dari Lord itu sendiri akankah bisa langsung diamankan atau masih berhasil diambil juga oleh Kairi. Hanya saja Sorizo masih terlalu dalam dan dirinya terlalu lama berada di area tersebut tapi di area berbeda. Itu pula yang dilakukan oleh Butch dengan menggunakan lapu-lapu mengusir beberapa player dari Bigatron Alpha guna untuk tidak bisa mendekati langsung ke arah dari Lord tersebut. Dan sekarang Feather Ice Strike terlihat kembali.
Federal Strike untuk nge-clear secepat-cepatnya. Boots lagi-lagi yang menciptakan space ya. Dimana akhirnya objektif terhadap Lord sekarang bisa diamankan oleh Onyx. Walaupun dalam keadaan tertinggal sekarang udah mulai dipersempit. Dan kalian juga bisa nonton langsung di MPL Arena nih. Dengan beli tiketnya di Blibli. Langsung. Kalian bisa nonton deket-deketan sama playernya. Jadi kalian bisa beli di Blibli. Beli di Blibli. Ya udah itu ada QR code-nya langsung di-scan aja teman-teman. Pilih mau hari apa, minggu keberapa, tiketnya jenis apa. Dan sekarang akankah Kiboy bisa selamat? Selamat. Selama dia masih punya pasifnya juga. Dan Ocean Oddity untuk mundur ke arah belakang. Tapi sekarang manajemen wave minion yang sudah dilakukan oleh Onyx Esports. Mencoba untuk memaksa 3 lane di press abis-abisan juga. Dan tapi ditahan karena lihat damage dari Marky ini udah berasa banget. Oke, sementara itu Lordnya sudah dipastikan dengan satu bantuan tersebut. Sorizo mau pergi ke arah mana karena Sorizo pun langsung menghilang dikeroyok oleh cewek. Dan juga Kadita yang digunakan oleh Kiboy itu sendiri. Tapi satu hit terakhirnya cewek masih bisa bertahan. Bahkan kali ini cewek masih bisa menggocek dengan satu battle mirror match. Walaupun tadi damage-nya tetap masuk ya. Masuk tapi Ujungnya aja. tipis saya. Tipis Battle banget mirror tadi. rematch ya kan. Oke, tapi kita bisa intip dari itemization juga. Di sini pelan-pelan ditabung sama cewek. Cewek belum tumbang sama sekali. Sehingga Yep. dia punya langsung ketiga starter pack attack speed yang dimiliki. Dan juga tadi untuk Moreno sendiri belum ada satu glowing one ya. Makanya tadi belum ada efek bakaran juga yang terlihat dari tubuhnya cewek. Andai ada loh tadi. Mungkin bisa aja loh. Bisa sinergi ya. Tapi memang cewek yang diam-diam dia ngumpulin stack ya kan. Dengan gold tertinggi untuk saat ini 9.000 loh. 9.000. Ini kalau cewek tumbang, ini bakal jadi tabungan yang pecah banget gitu Begitu. Langsung aja itu menjadi tabungan yang memang diincar banget oleh pemain Begiton Alpha. Ini dia, hide and seek. Bermain seperti itu. Dimana untuk Kaditanya ya udah. Cari aku di mana. Tapi sangat berbahaya sekali apabila memang kalian nantinya kalau tepat banget lewat di depan dia. Iya, Lenyap Bu. ngeri ya. Ngeri Bu. Ngeri-ngeri kalau misalkan kalian pakai skin Jujutsu Kaisen juga. Bud. Nah ini ngeri banget. Hari ini tuh. Hari ini Hari baru ini. aja perdana dan tadi udah banyak banget yang pamer udah beli. Karena ada 4 skin eksklusif. Saya belum punya tapi nanti saja ya untuk sekarang kita akan nge-cash terlebih dahulu untuk KYI-nya. Masih berada di area tersebut, masih nempel juga di area dinding yang ada. Di dalam jungle dari Land of Dawn ataupun dari base yang mereka milikin. Moreno dengan point blast-nya mencoba mencari keberadaan beberapa player yang dimiliki oleh Onyx tapi di area tengah. Sorizo again and again lenyap. Sorizo. Dan akhirnya damage dari Kiboy ini udah mulai kerasa. Ini burst-nya udah bisa langsung ke instan. Siapapun dan sekarang hilangnya Sorizo. 4 player yang tersisa. Bigetron Alpha mereka dipaksa untuk mundur walaupun Wow. Kiboy. Oke, tapi barusan ada flicker yang tepat berada di depan KYY loh. Dan itu pun langsung dimanfaatkan oleh satu wildcard tapi KYY. Akankah berhasil selamat dan pergi dari tersebut. Dan benar saja dia pun selamat. Tapi Lords represented by Samsung Galaxy S23. Benar-benar diambil oleh Onyx Esports. Yap, ini roamer yang hilang dari Kiboy-nya sendiri. Dan dimana nanti Lord yang muncul, Kiboy juga udah ready lagi. Dan sekarang goldnya bahkan dari Onyx. Mereka menyusul bahkan dengan 2.600 yang sudah mereka unggulkan. Glowing One ini bakal jadi item selanjutnya untuk Moreno. Sedangkan ini di sini udah ada Glowing One juga. Ini bakal ada double burn harusnya. Karena di sini nggak pakai Magic Worship. Yep. Pakai Mystery Shop. Oke. Itu dia yang memang udah diambil ataupun diamankan oleh masing-masing player yang dimiliki oleh entah itu Bigetron Alpha ataupun dari Onyx Esports. Sementara ya kalau kita lihat dari karya di DHS sudah jadi juga. Siapapun yang tebel, mau itu Lapu-Lapu, mau itu Fredrin udah siap nih. Udah harus siap untuk merasakan bagaimana damage yang akan dikeluarkan oleh Marky. Mereka harus berhati-hati tapi Ki udah ketahuan pula posisi ya cewek. Coba lihat attack speed yang dia miliki. Apabila dia bisa mempertahankan terus-terusan dari Out of the Fire yang dia punya. Blazing Duet sesaat lagi yang akan dia keluarkan. Ini akan menjadi malapetaka untuk pemain dari Bigetron Alpha. Coba lihat Marky masih berusaha untuk bisa memberikan damage terhadap Lord tersebut sebelum Lordnya akan masuk ke dalam satu base yang mereka miliki. Feather Ice di bagian belakang memberikan sebuah backupan. Lordnya masuk, base turretnya hancur dan ini menjadi satu pintu yang benar-benar udah terbuka. Oke, dan nampaknya ada yang terpisah nih sendirian. Bakal coba untuk dicek rumputan dan Max ketahuan posisinya.
bakal coba untuk dikejar tapi ada follow up juga dari Ki yang langsung saja sigap. Waduh, itu efek knock-up-nya, coba lihat. Dan Kairi pun langsung menggila di mana untuk kali ini. Kayaknya masih berhasil kabur ke bagian belakang. Sorizo masih berhasil selamat pula, tapi Ki malah terkena efek dari Feather Ice Ray begitu menyakitkan. Namun mereka mencoba untuk bisa maju lagi, Burstnya terkena efek slow, akan kabur bisa selamat. Tapi Max dan Max berusaha untuk bisa memberikan 1 damage lagi. Hanya saja, semuanya kembali masuk ke dalam rumputan dan tidak terdeteksi. Wow, rumput yang tidak bergoyang belum tentu tidak ada orang ya. Ini Betul. udah mengerikan. Max yang udah sneaky picky karena Max sendiri bakal menghindari adanya surprise attack yang bisa dibawakan banget oleh Keyboy. Yep. Karena ini bahaya. Max sejauh ini juga 4-0-1 loh. Iya aman banget. Dia bisa hilang-hilangan. Nah, Ghosting. bisa hilang-hilangan. Iya kan, bisa hilang tuh. Aduh, kayak familiar gitu ya. Hilang-hilangan kayak hubungan. Aduh, Iya Bu. kadang hilang-hilangan gitu. kayak gebetan. Sebentar ini dah Hero Stars ya. Hero Stars untuk Keyboy sendiri dengan Kaditanya. Di sini udah punya Genius One, Clock of Destiny, Arcane Boot, dan Divine Glaive. Ini item jahat ya. Yang Item pastinya jahat udah bisa semua. nge-burst langsung siapapun yang riskan banget untuk bisa di pick off. Tanpa adanya magical defense. Ini sampai ke sepatunya jahat semua loh. Benar, ini Athena bakal break banget sama Divine Glaive sih. Athena sendirian gak bakal sanggup. Ya, Bakal hancur banget dengan ada Genius One tadi yang emang udah dia milikin lagi. Kayak gitu emang bener-bener dibuka, bener-bener dihancurin, baru diasupin lagi. jahat ya. Jahat banget. Sedih. Divine Glaive juga udah ada, tapi cewek coba lihat attack speed yang dia punya. Benar-benar cepat banget untuk sekarang, tapi Kairi menggantikan posisinya, cewek di belakang tetap dengan mempertahankan ultifair yang dia milikin. Sorizo akan mulai maju ke bagian depan, tapi Ki hanya melihat dari kejauhan, sementara beberapa player yang memiliki lalu Keyboy. apa? Mereka semua di bagian belakang ada satu Winter yang bisa menyelamatkan diri dari Moreno, bahkan untuk kali ini Keyboy-nya akan bisa selamat, tapi Keyboy tidak akan bisa lagi karena diberikan damage yang begitu menyakitkan. Sedikit lagi bisa dari Lord, tapi Lordnya berhasil langsung diamankan juga oleh pemain dari orang yaitu Kairi. Max yang berhasil dilumpuhkan, double bisa didapatkan pula oleh Marky, di mana Marky melihat ada Boots. Langsung aja ada konsil, dikejar habis-habisan, Boots yang bisa bertahan tidak. Sekali tumbuk langsung terkena asap lambung yang memang membuat Bootsnya pun lejap di area tersebut. Tapi minion di arah atas bakal jadi PR besar untuk Bigetron Alpha. Go! What? Dan What happened? tersisa cewek tadi sendirian. Yep. Dipaksa untuk mundur. Tapi minion yang akan menjadi distraksi dari Onyx. Mereka tahu gimana cara ngejalaninnya sehingga akhirnya Bigetron bakal turun dulu. Sabar teman-teman, sabar, tenang, relax, santuy, oke? Tetap. Iya, berempat laki semuanya, heran gua. Oke, Gak apa-apa, kita panggil aja. betul. Web, Kembali web. lagi kepada gamenya. Yep. Di mana Lord yang tadi sudah berhasil untuk diamankan di tangan Kairi. Ini bakal di meltdown secepat-cepatnya setelah fight yang tadi dimenangkan oleh Bigetron Alpha. Menghilangkan 4 player dari Onyx, tersisa cewek sendirian walaupun tadi ada minion di arah atas yang sedikit demi sedikit juga udah mencicil. Tapi dengan sigapnya Bigetron Alpha pun langsung mundur dan mendefense. Dan sekarang Lordnya akan menjadi Lord giveaway aja. Oke. Gak akan menjadi sebuah keuntungan besar kembali untuk Onyx Esports sejauh ini. Tapi kita bisa intip dari segi Karinya dan juga Cloud-nya nih. 2 gold laner yang bakal jadi damage dealer tumpuan utama. Dengan udah full item. Corrosion Sight, Tough Boots, Golden Staff, Wind of Nature, Demon Hunter Sword, dan juga Athena respect banget untuk Iya. Markinya. Ini markinya juga tuh dengan Tough Boot kayak gitu kan salah satu bentuk dari respectnya juga ya. Tapi nantinya pun Tough Boot ini bisa aja dia jual gitu loh. Ya, karena Entah mau ditambahin ke item attack speed ataupun Rose Gold Meteor juga di situ bagus. Kenapa dengan adanya lagi nih absorb damage pun di situ bisa tuh mempertahankan dirinya, setidaknya bisa memberikan dia defense tambahan. yep. Tapi di sini mungkin PR adalah di Cloud nggak ada Wind of Nature. Yap. Karena memang lebih respect terhadap magical damage-nya. Wind of Nature pun nggak bisa melindungi dirinya terhadap true damage Betul. dari Marki. Oke, sekarang fokus dari Bigetron Alpha adalah manajemen dari wave minion sendiri yang harus diperbaikin, yang harus dibagusin lagi. Kenapa? Karena mereka sekarang udah kalah dari 2 lane loh. Yep. Ini benar-benar harus difikirkan. Mereka juga nggak bisa terus-terusan memberikan serangan, tapi tanpa memberikan dari wave minion yang ada di atas ataupun di bawah. Karena itu pun bisa menjadi celah loh. Ya, apa itu keuntungan dari Onyx saat ini ya? Kekuatannya di mana 2 super minion yang akan berjalan di arah atas dan bawah itu bakal jadi PR besar untuk Bigetron. Tapi memang players gold yang sekarang udah mulai tersusul nih, Marki. Makin kesini bakal makin kesana soalnya. Makin sakit. kesini makin kesana. Makin Oke. kesana damage-nya bakal lebih terasa lagi dengan udah full item juga. Perlahan tapi pasti juga udah tersusul dan cukup berbahaya. Tapi untuk saat ini Onyx
yang tadi sempat unggul lumayan ya, sekitar 3.000 net worth. Tersusul, dipersempit lagi gold gapnya. Walaupun tadi Bigatron Alpha sempat unggul juga di game di early game. Yep. Tapi memang match keras kali ini ya. Keras matchnya. Mau udah akan masuk di menit ke-20. Nggak apa-apa, lanjut aja. Menit 30 gas. Gas. 40 gas. Menit 50 gas lagi, tapi Ki bisa bertahan kah? Masih bisa. Di bagian tengah terlihat ada beberapa player yang dimiliki oleh Bigatron Alpha. Dan seperti biasa, Sorizo mungkinkah akan langsung bertamu dan juga menghantarkan damage-nya lalu memberikan sebuah ucapan sorry bro. Karena sejauh ini malah dirinya diusir mundur kembali cewek. Berusaha untuk bisa mendapatkan dari online player-nya karena dikejar. Tapi dengan adanya satu roh kursa setidaknya ini pun masih bisa mengamankan. Bahkan Lord itu sendiri juga masih bisa mempertahankan dari stack yang dia punya. Di bagian atas wave minion harus segera dihilangkan oleh Sorizo. Nah ini bakal jadi distraksi dan ini yang dimanfaatkan oleh Onyx. Mereka tahu, mereka bakal berfokus untuk push lane-nya. Waduh, Ki-nya akan tadi itu barusan dia mau kabur atau emang mau menabrakkan dirinya ke arah satu tembok tersebut. Tapi sekarang langsung hilang aja cewek walaupun ada wild shot yang memang sebelumnya udah mulai connect juga. Tapi barusan Blazing Duet pun tidak bisa memberikan damage begitu optimal kepada beberapa player. Double kill berhasil didapatkan pula oleh Max. Sorizo dan juga Ki langsung saja mereka mundur teratur. Tapi Ki-nya terlalu dalam karena sekarang Kairi-nya berusaha untuk bisa memberikan sebuah damage balasan lagi. Ki-nya berhasil selamat dari tersebut. Markinya pun membersihkan wave minion di bagian tengah. Sebelum nantinya Lord yang di atas pun akan menjadi Lord yang berjalan tanpa arah dan tujuan. Ini Bigatron Alpha masih bisa nafas banget sih. Dengan 2 pick off yang berhasil didapatkan, Onyx dengan 3 player aja, mereka nggak bakal menggiring atau mengawal Lordnya. Yap. Sehingga akhirnya Lordnya kembali menjadi Lord giveaway untuk kedua kalinya. Lagi dan lagi. Yang ke-21, padahal itu Lord Evolve. Padahal udah evolve ya. Itu udah evolve, tapi udah enak apalah banget. daya gitu loh. Betul. Mereka kehilangan 2 player karena setupnya tadi benar-benar dibalikin oleh pemain di Bigatron Alpha yang diawalin lagi oleh Ki. Barusan ada konsil. Coba lihat, satu inner turret di bagian tengah berhasil mereka milikin. Untuk penggunaan satu konsil, worth it gak? Worth it lah. Worth it lah, ini inner turret loh. Inner turret kan semakin dekat lagi. Betul. Semakin dalam lagi mereka bisa masuk area defense. Purple Buff bisa mereka invite nantinya. Walaupun untuk beberapa player, hey, ada game pause kembali. Yep. Nah, game sudah bisa dimulai kembali dan sekarang sudah masuk ke menit 22. 22 menit. Waktu yang lama Bigatron Alpha yang tadi ini benar-benar di awal sempat unggul, akhirnya dibalikin, terus sekarang udah mulai balik unggul dan akhirnya mereka bisa defense dengan begitu baik. Sekarang udah makin dipersempit lagi nih dari gapnya. Ini bahkan untuk sekarang mungkin gap udah nggak ngaruh lagi kan? Udah nggak ngaruh. Network udah nggak ngaruh lagi. Mungkin untuk beberapa dari sisi golnya ya udah. Itu nanti bagaimana fast-nya mereka, bagaimana cepatnya mereka untuk bertukar-tukar dari sisi item. Tapi sekarang untuk Onyx mereka masih tetap punya sebuah keuntungan. Mereka udah berhasil ngejebol 2 best star yang dimiliki oleh Bigatron Alpha. Berarti wave minion mereka udah menang. Super minion mereka udah memiliki. Tapi untuk dari Bigatron itu sendiri belum punya. Betul. Ini yang harus mereka manfaatin. Betul, dan apalagi juga dari tadi sebenarnya untuk ke arah objektif Lord, Onyx selalu setup duluan. Yap. Onyx udah dapetin, tapi trade demi trade yang dilakukan oleh Bigatron Alpha akhirnya membuat hal itu nggak bisa dimaksimalisasi. Dan sekarang dengan 2 wave minion di arah top dan bottom yang menjadi PR besar untuk Bigatron Alpha, ini udah langsung dijawab, dikerjain PR-nya biar selesai. Sehingga nanti mungkin di saat Lord yang sekarang sudah muncul, Lord by Samsung Galaxy S23 Series 5G, ini bisa dikontes oleh mereka. Oke, sepertinya di bagian tengah akankah ada sebuah pertempuran yang terjadi di bagian atas. Wave minion harus segera dihilangkan karena udah ada satu wave yang akan menabrak masuk. Dan Yves masih terlihat masih jauh banget di belakang Marky sendirian. Menjadi sebuah tombak utama pula untuk Bigatron Alpha bisa menghantarkan damage per second yang sangat-sangat besar kepada siapapun. Tapi barusan Sorizo, immortalnya pecah, Wellstar tadi udah mulai connect juga langsung ke arah beberapa play. Tapi sepertinya untuk kali ini mereka masih berhasil untuk bisa menyelamatkan diri dari satu persatu yang dimiliki oleh pemain dari Onyx Esports. Tapi Kairi tertinggal, bisakah Kairi bertahan? Tapi barusan ada damage balasan diberikan pula oleh Kairi. Tapi Kairi aja berhasil dihancurkan. Ada satu Winter Trench yang memang membuat Sansnya tepat berada di tengah-tengah situ, tapi masih selamat sejauh ini. Tapi Sans tidak bisa lagi. 2 player dari Onyx Esports pun berhasil remuk lewat fight barusan. Max ganti Winter Trancheon ke Immortality yang membuat dari Maxnya masih bisa bertahan sampai detik ini. Dan sekarang dengan 2 player yang berhasil dihilangkan oleh Onyx, dari Onyx, dan ini menjadi kesempatan emas tanpa trade sama sekali. Dan Lord Evolve
diamankan oleh Bigatron Alpha. Pergantian item tadi dari Max cepat banget, dia bisa bertahan. Dan akhirnya walaupun tadi sebenarnya ada wall charge yang miss dari key-nya. Tapi akhirnya fight-nya terus menerus karena Immortalnya ini masih pada ready semua. Padahal tadi itu untuk Onyx duluan ya. Berhasil dapetin Chorizo. Immortal. Tapi hanya dengan mengorbankan Immortal, dia malah bisa mendapatkan 2 player lainnya dari Onyx. Winter tadi terlihat udah dimilikin pula oleh Suns tapi udah dia gunakan walaupun itu hanya ngedelay pick off yang memang masuk ke dalam tubuhnya. Dan sekarang Lordnya di bawah. Kemungkinan besar akan hancurin best turretnya. Karena Lordnya udah pasti siap akan nabrak juga. Betul, ini tinggal dikawal aja. Apalagi dengan 5 player yang ready ya, yang komplit tanpa adanya terpick off sama sekali. Dari Bigatron Alpha bakal langsung mengawal Lord yang berjalan di arah bawah. Lihat dari Onyx, mereka benar harus banget defense tapi masih ada Suns dengan high ground defendernya. Ini 3 wave minion dihantarkan langsung loh. Ini adalah wave management yang begitu baik. Tapi Max terkena 2 kali tetesan dari Feather Ice Strike. Barusan Max masuk dalam tubuh cewek tapi cewek masih bisa bertahan. Untungnya cewek masih bisa kabur dan tersabut. Bahkan barusan dari Wild Shot dan efek knockdown yang memang udah rasakan juga. WWN udah langsung dikeluarkan begitu saja. Mereka masih bertahan sejauh ini tapi coba lihat Lordnya tetap berada di dalam area tersebut untuk bisa menghancurkan lagi karena base-nya. Sedikit lagi Epic Chorizo yang selamat tapi Boots gak bisa lagi. Boots pun langsung berhasil ditumbangkan. Tapi barusan Kiboy juga harus mengeluarkan Rock Wave-nya guna untuk bisa mundur ke bagian belakang dan juga menyelamatkan dirinya dari cengkraman pemain Bigatron Alpha. Moreno, Flicker pun harus dia keluarkan. Boots bertahan sebegitu lamanya, tapi kayaknya masih ingin lebih. Max ya berhasil dirembukan. Kairi mendadak memberikan efek balas yang begitu menyakitkan. Blessing langsung dikeluarkan begitu saja. Akan kalau kali ini Markinya masih belum terus jauh ini. Tapi Blessing malah langsung dihancurkan begitu saja. Hilang satu persatu pemain yang dimiliki oleh Bigatron Alpha. Dan mereka wipe out. Onyx Esports belum mau memberikan game pertama untuk Bigatron Alpha. Tapi Lordnya sekarang tadi ditumbang. Minionnya masih menjadi PR tapi ini akan menjadi one straight push. Bahkan lihat 4 Windtalker diamankan oleh Onyx. Mereka pengen langsung ngancurin base secepat-cepatnya. Lihat bahkan 4 Windtalker. Ini gak sungkan-sungkan untuk ngeluarin Rogue Wave-nya untuk clear cepet-cepetnya. Wow, dan ini adalah counter. Ini adalah epic comeback yang begitu baik dipertontonkan oleh Onyx Esports.